ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, sudah kita lewati dari pendahuluan buku ini di pembahasan sebelumnya seputar masalah judul buku, kemudian pengarang dari buku, dan juga sudah diterangkan dari gambaran global buku yang kita akan kaji, dan juga sudah diterangkan pembahasan seputar masalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian sekarang kita masuk di pembahasan yang pertama di sini tentang doa penulis dan 3 lambang kebahagiaan. Ya, doa penulis dan 3 lambang kebahagiaan. Ya, ini diantara dari masalah-masalah pokok yang dibahas dalam pembahasan ini. Kita baca matanya. Ya, kata penulis rahimahullah taala, As'alullah al-karima rabbal arsyil azimi ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ay yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsh Al-Azim, yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, ya, agar dia melindungimu di dunia dan di akhirat, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan juga agar dia menjadikanmu berberkah dimanapun kamu berada, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara, dan juga agar dia menjadikanmu dari orang yang jika dia diberi dia bersyukur, jika ia diuji dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 perkara ini, maksudnya tadi kesyukuran, kesabaran, dan istighfar, itu 3 perkara adalah lambang kebahagiaan, adalah lambang kebahagiaan. Baik. Dalam paragraf ini banyak pembahasan, ya. Pertama kita bahas dulu masalah doa penulis di sini, ya. Beliau berkata di awalnya, As'alullah al-karima rabbal arsyil azim. Ya, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya arsy yang agung. Ya, Rabbnya arsy yang agung. Ya, nama Allah sudah kita lewati, ya. Allah artinya al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, yaitu Allah yang disembah, yang diibadahi, ya, dengan penuh kecintaan, pengagungan, ya, dan pemuliaan kepadanya. Itu arti nama Allah. Dialah yang disembah, yang diibadahi, penuh dengan pengagungan, kecintaan, dan pemuliaan kepadanya. Kemudian di sini nama yang kedua Al-Karim. Ya, nama Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia. Kalau ringkasnya begitu, ya. Tapi kandungan nama Al-Karim ini luas kalau mau diurai di kandungan nama dan sifat. Ya. Di antara dari nama Al-Karim maknanya adalah
yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha memberi. Ya, walaupun dia tidak diminta, dia beri. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada hamba-hambanya. Apakah hamba itu meminta atau tidak diminta? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah itu memberi kalian apa yang kalian minta. Ya. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, sampai orang-orang kafir juga itu diberi oleh Allah nikmat secara umum. Mereka bisa hidup ya di muka bumi ini itu karena nikmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang ketiga, nama Rabb. Ya. Rabb artinya yang maha mencipta, yang maha mengatur, dan yang maha memiliki. Ya, itu perputaran dari nama Rabb. Yang maha mencipta, yang maha mengatur, maha memiliki. Ya, itu luas ya. Ya. Mencipta di situ kan banyak maknanya. Bisa mengadakan, ya. Yang mengatur, ya. Masuk padanya memberikan rezeki, diatur kehidupan, kematian. Nah, yang maha memiliki, ya, dia yang maha berkuasa dan seterusnya. Telah dikandungkan dari nama apa? Rabb. Kemudian Al-Arsh. Ya. Arsh itu kan kalau secara bahasa dia bermakna singgasana. Itu diterangkan di surah An-Naml ya, tentang kisah Ratu Saba itu kan. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, walaha arsyun azim. Dan Ratu Saba itu dia punya arsy yang besar. Ya, maksudnya singgasana. Itu secara bahasa ya. Dari mana arsy? Adapun arsy secara istilah ya, dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Di mana Allah istiwa di atasnya. Ya. Dan bentuknya tidak ada yang mengetahui ya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besarnya arsy tersebut itu digambarkan dalam hadis ya. Dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Itu sangatlah luas sekali. Ya, jangankan arsy Allah ya, kursi saja itu kan diterangkan dalam ayat kursi kan. Di antara lafaznya dikatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu apa? Melingkup langit dan bumi. Ya, melingkup langit dan bumi. Ya. Tapi ini hati-hati kalau kita lewat ayat-ayat, jangan sampai antum pahami kursi seperti tempat duduk, kursi begini, tidak ya. Kadang ada nama-nama yang sama di dunia ini, tapi hakikatnya itu beda. Ya, di akhirat, di ilmu ghaib itu beda ya. Nah, jadi kalau lewat seperti itu dipahami maknanya, tapi bagaimana kaifiatnya, bentuknya itu kita tidak mengetahuinya. Jelas arsy ini dari makhluk Allah yang paling besar. Ya. Surga yang paling tinggi adalah surga apa? Surga Firdaus. Ya. Yang Nabi bersabda, kalau kalian minta surga Firdaus. Karena atapnya surga Firdaus itu apa? Adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga itu kan diterangkan dalam Al-Qur'an. Luasnya apa? Seluas langit dan bumi. Ya. Arsy itu lebih luas lagi daripada itu. Dipahami ya? Baik. Dan digambarkan dalam hadis ya, arsy itu diterangkan perbandingannya ya. Sebelumnya Nabi gambarkan perbandingan antara langit dan bumi kalau dibandingkan dengan apa? Dengan kursi. Itu tadi yang kita katakan dalam ayat ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursinya melingkup langit dan bumi. Ya. Perbandingan antara langit dan bumi dan kursi itu Nabi terangkan bagaikan gelang yang dibuang di padang pasir yang sangat luas. Ya. Yang ditutupi oleh gelang itu
itu besarnya apa? Langit dan bumi. Ya. Di luarnya itu luas dari apa? Kursi. Ya. Kursi Allah. Kemudian perbandingan antara kursi dan arsy seperti itu juga. Ya, seperti itu juga. Ya, yang ditutupi oleh gelang itu besarnya kursi, sedangkan arsy di luar daripada itu. Ya. Ini bisa dibandingkan ya. Langit dan bumi ini kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Baik. Itu hanya penggambaran-penggambaran. Dan Allah lebih besar lagi daripada itu. Ya. Karena Allah yang maha besar. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullah taala ya, meminta kepada Allah, as'alallahal karima rabbal arsyil azim. Ya. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb arsy yang agung. Ya. Al-azim di sini bisa dibaca dua bacaan ya. Bisa dibaca al-azimi seperti yang kita baca tadi. Jadi kalau dia dibaca al-azim, ini kan sifat naat dari apa? Al-arsh. Dan arsh kan di kasrah di situ. Rabbal arsyil azimi. Ya. Jadi kalau dia di kasrah berarti dia sifatnya apa? Arsh. Jadi arsh itu agung, mulia, besar. Dan datang dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa sifat dari sifat arsh. Dikatakan apa? Dzul arsyil majid. Ya, dialah Allah yang memiliki arsy yang majid, yang mulia. Ya. Di ayat yang lain dikatakan Rabbal arsyil karim. Ya, di sini dikatakan al-azim. Itu dari sifat-sifat arsy. Ya, dari sifat-sifat arsy. Ada 3 ya. Dikatakan al-azim, al-majid dan al-karim. Itu ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim dan hadis. Ya. Itu kalau dibaca kasrah ya, Rabbal arsyil azimi. Ya. Tapi kalau dia dibaca Rabbal arsyil azima, ya bisa juga dibaca seperti itu di fathah. Kalau dia dibaca al-azima berarti dia sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dipaham ya? Jadi kalau dia dibaca al-azima berarti di sini ada berapa nama? Ada 4 nama. Allah, Al-Karim, Rabb dan apa? Al-Azim. Itu kalau dibaca Rabbal arsyil azima. Ya. Kalau dia dibaca Rabbal arsyil azimi di kasrah berarti hanya 3 nama di sini. Nama Allah, nama Al-Karim dan nama apa? Rabb. Jelas ini penulis rahimahullah taala. Ya. Sebelum beliau menjelaskan dari kaidah ini, beliau meminta kepada Allah, mendoakan orang yang membaca bukunya, yang mendengarkan dari pelajaran ini, agar dia diberi berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diterangkan tadi ya, secara ringkas. Dilindungi, dijaga, diberkahi, dijadikan dari orang yang jika dia diberi dia bersyukur, ya. Jika dia ditimpa musibah dia bersabar, jika dia berdosa dia beristighfar. Ya, ini dari doa-doa penulis kepada orang yang membaca buku ini. Ya. Dan di sini kata para ulama, ketika penulis rahimahullah taala mendoakan orang yang membaca buku ini, terdapat padanya ada 3 manfaat, ada 3 pelajaran. Ya, diterangkan ya. Dan ini dari sifat Nabi SAW juga seperti itu. Ya. Yang pertama, ya, menunjukkan akan kecintaan dan semangat. Ya. Penulis atau guru itu kepada orang yang akan membaca buku itu. Dan ini sifat Nabi SAW. Ya. Nabi itu orang yang paling semangat. Umatnya mendapat apa? Petunjuk, hidayah. Nah, itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim sifat beliau ya, di akhir surah At-Taubah.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Kata Allah, sungguh pasti telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum. Perhatikan sifat rasul itu, dia itu sangat berat pada apa yang memberatkan kalian. Ya. Jadi Nabi itu merasakan apa yang memberatkan umat, dia juga merasakan. Dipahami ya? Itu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum, sangat bersemangat, ya, kepada kalian mendapat hidayah. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan pada orang-orang yang beriman, ya, beliau rauf lagi rahim, ya, mengasihi lagi merahmati. Dipahami ya? Ini dari apa yang dicontoh oleh penulis rahimahullah taala. Semangat agar orang itu mendapat hidayah, ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat yang kedua, dari manfaat beliau mendoakan orang yang membaca bukunya di sini, ilmu itu dibangun di atas rahmat antara guru dengan murid, ya, itu saling merahmati, ya, dipahami ya. Dan ini dari sifat Nabi SAW juga dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Nabi itu kan dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmat untuk alam semesta. Ya, itu dari hikmah pengutusan Nabi SAW, pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Itu menunjukkan bahwasanya agama ini, ilmu itu dibangun di atas apa? Rahmat. Kemudian dari manfaat yang ketiga, dari manfaat dikedepankan doa seperti ini, ya, sebelum menjelaskan dari pembahasan, ya, itu sebagai bentuk penyampaian yang indah kepada orang yang membaca buku itu. Ya, misalnya contoh ya, anggaplah yang baca buku ini dari orang yang memusuhi tauhid. Anggaplah ya, yang memusuhi dakwah tauhid. Ya. Ketika dia baru baca buku ini, ya, itu akan terbuka hatinya. Ini penulisnya dia doakan kita ini kebaikan, sehingga bisa jadi dia dapat hidayah di situ. Dia dapat apa? Dapat hidayah. Ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Itu kadang diterangkan. Dan ini dari uslub dalam menyampaikan ilmu ya. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, ya. Hikmah itu kan maknanya dia tempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Nasihat yang baik, dan jidallah mereka, debat mereka itu pun dengan cara yang baik juga. Kalau sampai butuh apa? Berdebat. Nah, itu kadang manfaat yang ketiga ya. Ini diperuntukkan kadang untuk orang-orang yang mungkin dia memusuhi, ya, dakwah tauhid, ya. Tapi ketika dia baca buku ini misalnya, nah, itu akan, ya, membuka hatinya. Bisa jadi Allah berikan dia hidayah. Baik. Mungkin tiga manfaat diterangkan oleh para ulama dari uraian beliau di sini. As'alullah al-karima Rabbal arsyil azim. Doa yang pertama Syekh terangkan di situ, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, itu Syekh di situ doakan yang membaca buku ini kepada Allah yang maha mulia, Rabb arsy yang azim, ya, agar ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar dia, maksudnya Allah, ya, melindungimu di dunia dan di akhirat. Ya. Ini dari makna al-walaya. Ya. Jadi jangan salah baca ya, kalau dibaca al-walaya
Itu maksudnya perlindungan, penjagaan, pertolongan, gitu ya. Itu makna-maknanya. Kalau dibaca al-wilayah dikasr wawunya, itu wilayah kekuasaan. Jadi al-walayah itu maksudnya tadi ini, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang bermakna perlindungan, penjagaan, pertolongan, ya, dikuatkan oleh Allah. Dipahami ya? Jadi beliau minta kepada Allah agar yang membaca buku ini diberi perlindungan, pertolongan, penjagaan, ya, dikuatkan. Itu dari mana-mana apa? Al-walayah. Dikuatkan di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seorang hamba telah dikuatkan oleh Allah, dijaga, dilindungi di dunia dan di akhirat, maka tidak ada lagi apa yang dia khawatirkan, kan? Allah sudah menjadi apa? Sudah menjadi pelindungnya. Ya. Dan di sini juga ada nama Allah, yaitu nama Al-Wali. Ya. Nama Al-Wali. Ya. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah ya. Dikatakan oleh Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Pelindungnya, penjaganya, penolongnya. Ya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia akan keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada apa? Cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, ya, wali-wali mereka adalah apa? Taghut. Ya. Sebaliknya, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dikeluarkan dari cahaya kepada apa? Kegelapan-kegelapan. Ini dari nama Allah Al-Wali. Kadang di ayat yang lain dibahasakan dengan nama Maula, ya, dengan nama Maula. Ya. Maula itu juga dari nama Allah. Ya. Itu diterangkan di surah Muhammad. Nah, dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya, demikianlah karena Allah itu adalah maulanya, pelindungnya, penjaganya, penolongnya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang kafir, mereka tidak ada apa? Pelindung. Dipahami ya? Jadi dari nama Allah ya, kadang dinamakan Al-Wali, kadang dinamakan dengan apa? Al-Maula. Ya, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi kalau seorang telah diberikan ya walaya, ya, perlindungan, penjagaan, pertolongan dari Allah, maka tidak ada lagi hal yang dikhawatirkan. Ya, dia akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ya, di dunia dia diberi hidayah oleh Allah misalnya, kan, diberi petunjuk, dimudahkan dia belajar, ya, dan diberi kebahagiaan. Ya, di sakratul maut dia dimudahkan oleh Allah, diberi kabar gembira dengan surga. Di alam kubur diluaskan kuburnya, ya, ditampakkan celah dari surga. Dan di hari kiamat, nah, dia dijaga dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu dari makna-makna apa? Al-walayah. Dipahami ya? Dari Allah kepada seorang hamba. Nah, as'alullah al-karima rabbal arsyil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Dan nama dari nama Al-Wali dan juga nama Maula itu diulang-ulang dalam Al-Quran, kata para ulama, sampai 12 kali. Sampai 12 kali. Ini doa yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Nah, dan juga agar dia, yaitu Allah, menjadikanmu berberkah dimanapun kamu berada. Ya. Apa itu berkah? Berkah itu artinya tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Itu yang dikatakan apa? Berkah. Jadi kalau kebaikan itu ada, tetap, bahkan dia bertambah, nah, itu berarti sesuatu itu telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu, ya, dan dia akan menjadi apa? Bertambah. Itu namanya berkah.
Dan berkah itu tidak mesti banyak. Tidak mesti apa? Banyak. Kadang sedikit, kalau dia diberkahi, itu akan banyak manfaatnya daripada yang banyak tapi tidak ada apa? Berkah padanya. Ya, seperti contoh ya, misalnya ya, kita dekatkan dengan hal yang kita pahami. Kambing itu kan hewan yang apa? Yang diberkahi. Dia dijadikan sebagai hewan kurban, akikah, dan seterusnya. Ya, hal yang dihalalkan. Kalau anjing, ini hewan yang tidak diberkahi. Tidak diberkahi, bahkan dia dari hewan yang najis. Ya. Kalau kambing itu beranak paling berapa ekor? Siapa yang tahu kambing di sini? Hah? Paling 2, 3. Kalau anjing sekali beranak berapa? Nah, banyak. Bisa lebih daripada itu. Mana yang lebih gampang didapat? Ya, kambing kan? Padahal dia sedikit, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan anjing. Banyak tapi tidak ada berkahnya. Tidak ada apa? Tidak ada berkah. Dia tidak mesti banyak. Sedikit, tapi kalau tetap kebaikan Allah di situ, ya, menetap berkelanjutan dan dia bahkan justru bertambah, maka itu yang dikatakan apa? Keberkahan. Dipahami ya? Baik. Nah, di sini Syekh doakan orang yang membaca buku ini agar diberkahi dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Dan ini mirip dengan doa Nabi Isa alaihissalam di surah Maryam ya. Dikatakan oleh Allah dari perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah itu menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada. Nah, di antara penafsiran dari mubarakan aina ma kuntu di situ yaitu mualliman lil khair. Yaitu Allah menjadikanku sebagai orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, mengajarkan apa? Kebaikan. Nah, kalau mau cari berkah itu kembalinya kepada ilmu agama. Kembalinya kepada apa? Kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Walaupun ayat tadi itu ada penafsiran yang lainnya ya. Ada yang dikatakan bermanfaat kepada manusia dan seterusnya dari penafsiran-penafsiran. Tapi kalau dari penafsiran apa Mujahid bin Jabar ya, keberkahan di situ adalah dengan mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari sebab keberkahan. Baik. Ya mungkin itu dulu ya. Ini baru 2 doa ya. Saya kira dari akhir majelis semoga manfaatnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.